Ya, ya. mengenai masalah makanan haram dan halal. Ya. Dan menurut Bapak juga bisa benar mengenai makanan yang dibakar di atas apa namanya tadi? Di atas kotoran manusia. Ya, di atas kotoran manusia. Mungkin tidak ada makanan lagi, mau tidak mau daripada dia mati, ya dia makan. Tafsiran Pak Ustadz juga tadi, babi, beliau mengatakan bahwa kalau tidak ada makanan lagi, tinggal satu-satunya babi, maka harus dimakan. Daripada dia meninggal dunia, mendingan dia makan. Dan isinya tetap haram, bukan halal. Jadi sebenarnya sangat sederhana ini, sangat sederhana. Siap, siap. Iya Pak, saya tanggapi. Artinya konsep haramnya itu di konseptualnya ya. Makanya saya tadi membedakan antara konseptual dan actionnya. Tapi saya tadi lebih menekankan soal actionnya, ya kan? Itu actionnya itu karena persoalan tujuan. Begitu Pak, bukan konseptual yang tidak terlalu jelas. Ya, karena action ini untuk mendapatkan tujuan yang lebih baik. Begitu. Makanya tadi saya bilang kalau karena kita hanya sebatas konseptual haram-haram, oke lah, fine-fine saja kalau Pak Ustadz bilang tetap haram. Ya, tapi kalau dimakan berarti konsep itu toh pada akhirnya kan tidak ada artinya. Begitu. Tetap haram, nggak ada berubah. Ya, tetap haram dalam soal konseptual. Tapi soal actionnya itu yang mau dalam keterpaksaan tetap haram dia. Ya, betul itu. Itu artinya Pak Ustadz, saya kok tepatnya tetap saya sepakat dengan Pak Ustadz juga. Itu secara konseptual oke lah, fine, tetap haram. Ya silakan. Tetapi secara action untuk misalnya dalam konteks situasi itu tidak haram lagi Pak Ustadz. Bukan tidak haram, tetap haram. Salah Anda menafsirkannya. Karena begini Pak Ustadz, konteksnya itu adalah untuk ada hal yang lebih besar daripada itu. Gini, jadi Begitu. menurut Anda karena sudah tidak makan hampir mati, lalu berubah babi itu jadi halal? Enggak, tetap haram dia. Tetap. Oke, haram. begini saja Pak Ustadz. Saya tuh pada akhirnya mungkin babi itu haram Pak Ustadz. Ya, artinya dalam pandangan Pak Ustadz. Ya. Tapi tapi kita setuju Pak Ustadz, dalam konteks itu dia menghidupkan. Ya kan? Memberikan manfaat. Pak Ustadz setuju tidak? Jadi gini, babi itu kalau kita lihat hampir mati nih, ya kita hampir mati, tinggal ada babi. Kalau kita tidak makan babi itu kita mati, kan kayak gitu, mati kelaparan. Apakah mengubah babi itu menjadi halal bagi kita? Tidak, tetap haram, tetap. Lalu Anda makan, Anda berdosa, tetap haram yang Anda makan. Tapi Allah memaafkannya karena keadaan, gitu. Oke lah. Bukan berubah babinya jadi halal babinya, enggak. Bukan berarti hukum babi tadi menjadi halal, enggak. Babinya tetap haram. Ya, oke lah Pak Ustadz. Itu konteks makanan. Diampuni Allah. Saya hanya mau menyampaikan ini Pak Ustadz. Itu pada akhirnya dalam penekanan saya tadi pada soal action, pada tujuan yang lebih besar, ya. Oke, saya sepakat. Babi haram, ya. Tapi dalam konteks untuk mencapai tujuan yang lebih besar, ya, bisa dimakan, ya, bisa dimakan. Itu pasti kita sepakat Pak Ustadz. Tetapi saya menyampaikan begini Pak Ustadz, untuk kami sabar Pak. Kagak usah babi, ya narkoba pun bisa kita makan kalau kita mau, kan gitu. Betul nggak? Narkoba itu barang haram, jelas-jelas keharamannya gitu. Kita makan, ya. Bisa kita makan. Tapi tetap dia haram ya. Tapi tetap dia haram. Ya, oke. Baiklah. Untuk konsep ini, ya konsep babi ini haram ya saya hargai untuk teman-teman yang muslim. Artinya Pak Ustadz sudah menyampaikan itu. Saya tadi memang konsep saya itu lebih pada untuk tujuan yang lebih besar. Sehingga Pak DH ini menyampaikan apa yang saya jelaskan juga itu benar. Ya kan Pak Ustadz. Saya sepakat bahwa dalam konseptual ya, dalam konsep atau dalam konsep ajaran babi itu menurut Pak Ustadz haram, ya kan?
Tetapi untuk mencapai tujuan besar, tujuan yang lebih Tetap besar, haram. tetap dimakan ya Pak Haram. Ustaz. Saya tidak mau bilang di haram ya, Iya, dimakan. haram dimakan. Dimakan. Saya Tetap bilang, haram. saya tidak mau kata haram lagi Pak Ustaz, tapi dimakan untuk tujuan yang Dimakan. lebih besar. Ya, dimakan. Dimakan untuk tujuan yang lebih besar. Jadi Pak Ustadz, untuk itu makanya saya kembali lagi dengan statementnya Pak Junaidi tadi, bahwa memang kita di Kristen ini, soal untuk halal itu dan haram itu, haram bagi kami adalah yang keluar dari dalam kami punya hati, dari dalam kami punya pikiran, tentang kebencian, ya, hal-hal yang tidak baik, yang menyakiti hati sesama, itulah bagi kami di ajaran Kristen adalah itulah yang haram. Bukan soal apa yang masuk di dalam perut kita, ya, melalui mulut kita. Bagi kami itu bukan menjadi hal yang haram, atau kalau dalam konteks makanan bukanlah menjadi hal yang haram. Itulah ajaran kami di Kristen Pak Ustadz. Kalaupun tadi Pak Ustadz menyajikan data, ya, itu memang ada dia punya backgroundnya Pak Ustadz. Yang ayat tadi Pak Ustadz dia sampaikan terakhir itu ada backgroundnya, ya. Itu konteksnya Ezekiel, ya. Bukan berarti mengubah hukum yang haram jadi halal, bukan. Haram tetap haram, kita makan tetap haram. Keadaan darurat tetap haram gitu. Gak berubah hukumnya. Nah, itu. Itulah Pak Ustadz. Artinya begini Pak Ustadz. Tapi, Walaupun makanya kan, bentar Pak. Tapi Siap. di akhir ayatnya itu, makanya Allah menekankan dengan taukidnya, Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Karena terpaksa Siap. makan yang haram gitu. artinya Jadi tidak berubah hukum babinya. tidak berubah ya. Siap. Oke, saya Kak, sepakatlah dengan Pak Ustadz bahwa hukumnya memang tertulis begitu. Makanya saya bilang itulah konsepnya. Ya, itulah konsepnya. Tetapi saya lebih menekankan sebuah action, ya. Ya, action untuk tujuan yang lebih besar. Oke, silakan konsepnya seperti itu. Tapi kalau ada tujuan yang lebih besar, ya, makanya saya bilang tuh pada akhirnya tidak mutlak Boleh kita mengikuti yang itu kita Pak pembahasan Ustadz. yang Tidak lain. mutlak, saya katakan itu tidak mutlak, ya. Ya itu Bagaimana Pak Dehe? kalau Anda kan tidak mutlak ya. Kalau di Islam mutlak tetap haram gitu. Nah, jadi gini, Pak, tadi malam itu kan saya juga ada diskusi dengan Pak Dehe ya. Ya. Pak Dehe jadi narasumber saya 2 malam, jadi artis beliau di sini. Siap, Pak Dehe. Luar biasa Pak Dehe. Diberi ruang ya. Anda percaya Paulus enggak, Pak? Saya izin Pak Ustadz, kalau memang untuk bahas Paulus, saya kurang ini Pak Ustadz. Kalau bahas Tapi Anda Yesus, percaya enggak? silakan. Begitu. Tapi Anda percaya enggak dengan Paulus? Untuk percaya tidak Pak Ustadz. Ngapain kita percaya? Kita percaya kepada yang kuasa Pak Ustadz. Karena Paulus itu bukan Tuhan. Iya. Tunjukkan kalau Waras Pak Dehe ini bisa. kayaknya ya, Pak Kalau Dehe Pak ya. Dehe, ya memang harus waras Pak Ustadz. Harus waras. Ya. Sama kayak Makanya Pak Dehe enggak saya percaya tidak dengan tertarik untuk bahas yang kalau apalagi Pak Ustadz sudah memulai dengan statement yang bagi saya tidak pas itu Pak Ustadz. Itu saya bahkan bisa saya bertanya apakah Pak Ustadz bisa menuhankan si Dehe? Konteksnya kan percaya tadi kan? Bisa seperti itu kan? Saya bisa bertanya kan begitu. Tapi Pak Ustadz tidak juga kan begitu. Berarti Pak Dehe ada kawan ini, ya. Sama-sama nggak percaya Dehe. Paulus. Tidak. Coba saya dengan Pak Dehe ya. Kira-kira gambaran apa ya sampai Pak Dehe bisa naik ke sini ya mendapat ruang istimewa ya. Coba berikan pencerahan kepada kami dan khususnya saya Pak Dehe. Kira-kira argumen yang kuat sekali untuk Pak Dehe. Pak Dehe ini apa ya, Mister? Izin Pak Dehe. Ya, Pak. Tentang masalah mualaf ya. ular dengan ini Mualaf tadi ya. malam. Ular dengan Tuhan. Nah, silakan Pak. Mualaf, Pak. Saya Kristen. Siap. Oke, silakan Pak Dehe. Ya, apa pertanyaannya Pak? Coba lagi. Soalnya lagi maulid di sini. Apa hal yang bagi saya hal yang terbesar sampai Pak Dehe itu mualaf ya? Mualaf. Hah? Mualaf? Enggak, Bapak Maaf. ini mualaf. Masuk itu yang makanya saya tanya tadi, saya kenapa diberi ruang. Saya punya pikiran tadi Pak Dehe ini adalah seorang yang
mualaf begitu Pak. Oh, jadi Pak ini saya ke 1, 2, 3 kali saya naik, 4 kali. Sebelumnya kami belum, sudah pernah naik saya. Jadi kenapa saya digabungkan lagi? Karena kemarin kami bahas mengenai Paulus. Ya ya ya. Terus bahas ada Salah gitu. seorang pendeta Selesai. dari NTB mengatakan bahwa Paulus itu sudah masuk surga. Lalu saya bantah mengatakan bahwa Pak Paulus belum masuk surga. Dan dia memberitahu saya dalil Filipi pasal 3 ayat berapa kemarin itu saya belum hafal, dan di situ yang mengatakan dia masuk surga adalah Paulus sendiri, bukan Tuhan. Makanya Pak Ustadz mengundang saya lagi karena kebanyakan orang-orang Nasrani ini juga kebanyakan percaya kepada Paulus. Padahal Paulus ini ya orang biasa, enggak. Cuma dia memberitahu Injil, itu keunggulannya di zaman itu. Ini juga pada akhirnya saya juga bisa berbalik Pak Dehe. Kalau Anda pertanyaan Pak Ustadz tadi, apakah Anda percaya dengan Paulus? Saya katakan tidak. Sekarang saya mau tanya balik, apakah Pak Ustadz dan Pak Dehe percaya kepada Nabi Muhammad? Karena Percaya ya? sebentar saya jawab. Pada Karena dulu, saya baru saya. dilahirkan di Islam, lalu saya tidak bisa bilang mengatakan saya percaya atau tidak, karena ajaran-ajaran beliau belum saya pelajari. Begitu. Dan kalau ajarannya baik, tentu kita bisa percaya bahwa inilah orang yang mengajarkan kebaikan. Tapi untuk percaya, maksudnya percaya Tuhan atau bagaimana, biar saya nggak gantung juga jawaban. Jadi sehingga jawaban bisa saya kasih jawabannya yang pasti. Izin Pak Dehe, ini Pak Dehe ini Islam kah bukan ini? Bukan. Sebelum saya lahir di Indonesia, saya sudah didoa-doakan di dalam nama Yesus. Semoga dia baru nanti kehidupannya baik. Dari tadi saya bilang saya Kristen, cuman karena berjenggot kali Pak ya. Ya karena saya pikirnya berjenggot jadi bergantungan di situ. Tapi saya mengikuti Yesus Pak. Yesus kan berjenggot. Siap. Ayo ikuti ya. Berjenggot, pakai jubah, cuman jubah saya ada di dalam lemari. Ya. Saya Kristen Protestan BNKP dari Pulau Nias. Siap. Ada tertarik ke Islam begitu ya? Saya belum jawab iya karena saya belum pelajari. Siap. Kalau yang saya sekarang adalah teman diskusi bahas Bible, Pak Mas. Ya, teman diskusi saya membahas Bible. Karena apa? Teman-teman Kristen yang lain beda-beda pandangannya gitu. dan saya Bukan berarti belajar, bukan berarti bahas Islam, enggak. Kalau beliau mau tanya Islam silahkan juga gitu, enggak apa-apa. Betul Pak Ustadz. Artinya kita ini memang kita tidak bisa menyangkal Pak Ustadz. Itulah yang Pak Ustadz sampaikan, itu sebuah kebenaran bahwa pemahaman setiap orang memang berbeda. Itu saya akui Pak Ustadz. Begitupun dengan saudara-saudari dari Islam juga begitu Pak Ustadz. Jadi kita tidak bisa menyangkal kebenaran itu. Ya kan tinggal masing-masing aja mikir gitu loh. Ya artinya kalau seandainya juga kita naikkan juga misalnya saya fasih nih agama saya fasih juga tentang Islam, saya fasih juga agama saya bisa naikkan juga Islam dua di sini untuk mereka beradu Pak Ustadz. Itu artinya juga kadang-kadang juga kita harus mengakui bahwa memang tidak semua orang itu memiliki pemahaman ya tentang konteks agama ini. Tidak semua orang memiliki pemahaman yang satu dan sama Pak Ustadz. Pak Emas. Jadi ini kalau untuk masalah di dalam agama Islam ya Pak ya, Pak Emas ya, padahal izin sebentar ya Pak ya. Di dalam agama Islam apapun alirannya pemahamannya tetap satu. Siapa itu Allah? Pasti Tuhan. Aliran apapun menjawab pasti Tuhan gitu.
Pasti Kalau Tuhan ditanya, Pak Ustadz. siapa- Tapi siapa- saya mau tanya Pak Siapa Ustadz. itu Nabi Izin, Muhammad? izin Pasti Pak tetap Ustadz. Saya mau dijawab tanya Pak sebagai Ustadz. Nabi. Ini persoalan pemahaman Pak Ustadz. Pertanyaan saya tadi kan sudah mengakui bahwa pemahaman kita nih pasti juga ada yang levelnya di atas, ada yang sedang, ada yang di bawah. Saya mau tanya Pak Ustadz juga, apakah betul Kalau- saudara-saudaranya kalau Pak Ustadz semua mengerti? tidak ada yang beda. Jangan sampai kebanyakan ini hanya apalah, izin Pak Ustadz, minta maaf, yang sampai karena kebanyakan membaca apalah bahasa-bahasa Arab ya, itu jangan sampai juga tidak mengerti artinya secara Indonesia. Kalau saya Minta maaf Pak Ustadz. kalau saya Ya, ngerti. saya memang artinya Pak Ustadz punya pemahaman di atas, tahu ya, tahu dan pahami artinya, paham. Tapi ada juga yang hanya sebatas untuk ada Pak Ustadz. Artinya tidak Nah, semua, itu. ya kan? Ada. Ini Pak Mas, baik dia paham atau tidak, tahu atau tidak artinya. Kalau ditanya dia tuh ya, siapa Allah? Jawabannya sama dengan saya. Sama, siapa Allah? Adalah Tuhan gitu. Tuhan semesta alam. Meskipun Ya, dia ya. Islam KTP, tetap jawabannya Allah itu adalah Tuhan gitu. Izin. Ya. Ada juga Pak Ustadz yang berpandangan bahwa Tuhan itu dalam, apakah betul ya Pak Ustadz ya? Saya hanya mengkonfirmasi. Sama, apakah perihal mengikuti Allah sama saja dengan mengikuti perintah Nabi Muhammad? Ini saya bertanya Pak Nah, Ustadz. balik mengikuti Nabi Muhammad sama mengikuti perintah Allah. Ya, Jangan kebalik. mau tidak kebalik ya. Kebalik. Anda kebalik. Mengikuti Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad sama dengan mengikuti Allah. Ati Ya. Allah, ati Rasul. Gitu. Izin Pak Ustadz, kalau saya mau bertanya lagi, ini saya hanya menggali konsep-konsep umum saja. Saya izin, saya pikir Pak ADH tadi sudah migrasi ke bersama Pak Ustadz. Saya sempat mau bertanya tapi belum ya. Pertanyaannya belum saya tanyakan. Begitu Pak Ustadz. Karena memang Ya. kita mau migrasi, mau berpindah, itu pasti kita akan bertanya kira-kira hal yang paling membuat berkesan itu apa, atau yang membuat kita betul-betul, atau Ustadz bisa meyakinkan kita bahwa Islam itu adalah yang betul-betul katanya dalam, kalau bisa hanya sebuah agama dari Allah, tidak, itu bagi saya tidak pas, tetapi bisa ditunjukkan bahwa betul ada kedamaian. Itu yang menurut saya itu jauh lebih penting ketimbang hal konseptual. Karena yang melaksanakan ini adalah manusia. Jadi manusia itu memang dituntut untuk sebuah keteladanan. Kalau betul mengikuti. Tetapi kalau serempeng banyak, percuma saja Pak Ustaz. Apalagi kita sebagai konteks, kita sebagai pemimpin. Jadi maaf Pak Ustaz, saya jawab dulu. Siap. Karena beliau mengatakan tadi Pak Dehi itu sudah imigran, menyeberang ke sebelah. Ya. Jadi saya tekankan lagi Pak, bahwa jangan menuduh yang tidak-tidak. Jangan Tidak. karena perbedaan pendapat, jadi Bapak fitnah saya. Tidak, saya tidak menuduh. Tadi saya dalam konteks pikiran saya tidak sedang menuduh. Saya tidak sedang. Saya pikir tadi, artinya Oh ya, saya jadi pikir begitu. kemarin juga, Artinya itu bukan suatu kebenaran. ya Pak Ustaz. Bentar Pak, bentar. Suara saya gimana teman-teman? Jelas nggak? Katanya Jelas, kecil Pak tadi. Ustaz. Jadi saya ini adalah Kristen Protestan. Siap. Dan di Bible itu banyak yang sampai sekarang saya belum tahu. Iya. Kemarin kata Pak Ustaz sampai saya bilang bahwa saking saya Kristen itu, saya punya kali nih. Bukan saya pamerkan, tapi mana tahu sesama kita Nasrani mengatakan saya diundang Pak Ustaz, saya sudah mualaf. Bukan, kita ngomong kebenaran saja. Bahkan kalau ada nanti Pak Ustaz yang ilmunya lebih tinggi,
undang saya ada pertanyaan mengenai Nabi Isa atau Yesus, dan saya jamin itu juga orang-orang Kristen tidak senang dengan pertanyaan saya, karena di dunia pelayanan Tuhan Yesus Kristus ini, dia melayani 23 tahun. Dan kenapa hanya kebenaran-kebenaran saja ditulis? Ya. Apakah dulu itu di zaman dahulu ya? Apakah tidak ada seorang pun wanita juga yang suka sama Yesus? Karena di dalam Alkitab tidak ada. Saya mau bertanya itu. Di dalam pelayanan Tuhan itu, apakah nggak ada godaan? Ya namanya normal kan. Dia itu dulu kan dipanggil Nabi. Lalu pasukan-pasukan Romawi tidak suka, maka dia akan dihabisin sesuai dengan kata Pilatus. Saya mau bertanya itu, kenapa tidak adalah kalau Nabi Muhammad kan dia nikah. Lalu kenapa Yesus ini tidak nikah? Dia kan sudah ke dunia sudah jadi manusia. Apakah dia tidak ada pikirannya atau tidak ada yang suka? Belum ada dibahas di firman Tuhan itu. Makanya menarik. Saya cari yang belum ketemu, yang masih belum kita paham. Menarik. Mohon maaf nih, suara TV kata teman-teman di tempat siapa? Kalau di tempat saya sudah ke kamar Pak Ustadz. Izin Pak Ustadz, ada yang lagi ini, ada bukan TV Pak Ustadz, lagi Zoom. Oh, Zoom. Ya. Ya, saya dengarkan saja, saya mute dulu Pak. Makanya pertanyaan saya ini Pak agak-agak menarik sedikit. Seperti semalam, siapakah yang berdusta? Iblis atau Tuhan? Sampai sekarang belum kelar-kelar itu. Iya. Semalam saya buka live sedikit, sengaja saya buka, banyak yang komen aneh-aneh dan jawaban belum ketemu juga. Belum ketemu. Lalu hari ini saya bertanya, ya agak beda sedikit. Walaupun saya percaya kepada Yesus, tapi pertanyaan saya adalah, kenapa di dalam Alkitab tidak tertulis apakah ada seorang yang suka kepada Yesus itu dulu atau tidak? Mungkin nggak ganteng kali Pak, nggak ganteng kali dia. Ya, Sehingga nggak ada cewek yang naksir Yesus, nggak ganteng kali. ya, karena kalah ganteng sama Pak Ustadz ini ya. Pak Ustadz Nggak Yusuf ganteng ya. kali. Karena Pak Ustadz, saya Yesus sekarang pun kami Kristen juga belum tahu wujudnya. Itu kan hanya contoh orang yang disalibkan, itu hanya mirip-mirip lah. Bukannya begitu Pak Emas? memang kalau dibilang seperti itu, memang ini bagian daripada, menurut saya agak sedikit keliru, karena banyak sejarawan ya kan. Ya betul. Bahkan Ya, di gereja sejarawan yang menyampaikan hal ini ya kan. Bahkan di gereja Begitu. 2 tahun silam Pak Emas, Ya. Yesusnya sudah berbeda di tata ibadah, sampai saya protes, ini Yesus dari mana lagi ini? Tapi Pak Mas ini, Pak Mas ini dari Protestan juga gitu. Izin Bang, Anda dari Protestan juga? saya bukan dari Protestan Bang. Katolik? Ya. Oh, Katolik. Iya, iya. Mungkin ada lagi yang dipertanyakan. Sebenarnya ada banyak Pak Ustadz. Hanya saudara-saudara kita di bawah ini banyak sekali marah-marah itu yang TV berisik saya katanya. Iya. Ya. TV berisik. Berisik ya. Sebenarnya Tapi saya nggak mau apa-apa, tanya, besok-besok Pak Mas Ustadz. disimpan lah satu pertanyaan satu boleh gitu, nggak apa-apa.
Yesus tidak kenal Kristen ya Pak Ustadz ya. Coba kita ke tema Pak Ustadz. Itu kira-kira dasar pemikiran Pak Ustadz itu apa? Ya, kalaunya di judul tertulis Yesus tidak kenal Kristen, karena Kristen itu terbentuk dari Antioquia setelah kenaikan Yesus 70 tahun lebih gitu. Maka ketika Yesus itu berada di muka bumi, dia tidak pernah mengenal Kristen, tidak pernah mengajarkan Kristen, tidak pernah memerintahkan manusia untuk jadi Kristen. Kan gitu. Ya. Artinya Kristen ini memang orang-orang ya kita ini ya yang memberikan hati kita ya kan karena kesaksian. Artinya kita Kristen kan pengikutnya dia. Memang kalau mau bagi saya betul juga ya. Misalnya Pak Ustadz bilang Yesus tidak kenal Kristen. Ya karena kita ini para pengikut dia. Para mengikut. Yang percaya pastinya Pak Ustadz. Memang betul. Apa yang diikuti, Pak? Apa yang diikuti? Contoh? Banyak hal Pak Ustadz. Contohnya? Sebahkan kita mengimani, ya ada banyak. Salah satunya kan ajaran kasih tadi Pak Ustadz. Itu salah satu. Ajaran kasih. Selain kasih, Ya selain ajaran kasih ya kita tidak diajarkan untuk ya kawin mengawin di surga Pak Ustadz. nggak ada lagi. Cuma kasih aja selama dia di muka bumi gitu. Ada banyak Pak Ustadz, tapi saya sebutkan kalau memang nanti banyak. Tapi bagi saya itu ajaran yang bagi saya paling familiar lah bagi saya. Itu yang terus kami gemakan sebagai pengikut ini, sebagai pengikut Kristus yang percaya. Itu ajaran merupakan ajaran terbesar. Anda kan ke gereja tuh. Betul Pak Ustadz. Perintah siapa Anda ke gereja? Perintah Yesus kah? Dalam konteks ini Pak Ustadz memahami bahwa gereja itu adalah sebuah bangunan atau seperti apa itu Pak Ustadz? Ya, tempat berkumpul kan? Ya, tempat berkumpul ya. Artinya itu bisa di mana saja ya Pak Ustadz ya? Ya iya. Ada nggak tempat ngumpul di satu tempat, di satu titik Yesus memerintahkan ke satu tempat gitu? Kalau dalam konteks itu Pak Ustadz memang ini kan kita persoalan Pak Mas gini, saya mohon maaf nih, teman-teman ribut di bawah, katanya noise banget di tempat Bapak gitu, berisik banget katanya. Oke, lain kali ya Pak Ustadz ya. Ya udah kalau gitu nanti kita sambung di lain kali ya Pak ya. Siap Pak Besok Ustadz. boleh ya? Izin Pak Ustadz. Oke. Saya boleh Thank you ya. Izin Pak Ustadz, saya closing statement ya. Hah? Saya closing statement dulu Pak Ustadz. Oh, silakan. Baik, terima kasih teman-teman sama saudara yang ada di bawah, Pak Dehe ya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Memang tepat artinya kita memang bertanya ini memang penting Pak Ustadz. Itu bagian daripada kita menggali, ya, bagian daripada kita menggali. Itu padahal pikiran kita juga bisa berbeda-beda. Itu pikiran kita juga berbeda-beda. Kita hargai setiap pikiran kita, ya, setiap pikiran. Tapi kalau dalam konteks keimanan, ya, kita tidak bisa mengganggu-gugat siapapun dia itu, ya. Kita tidak bisa mengganggu-gugat. Hanya saya ingin menyampaikan bahwa ajaran yang terbesar dalam kita di Kristen adalah ajaran kasih, ya. Kita tidak pernah mengajarkan untuk hal-hal yang untuk melakukan kejahatan bagi sesama ataupun kepada musuh, ya. Kita ada menekankan ajaran untuk perdamaian, ya. Nah, itu soal haram dan halal tadi tetap saya tekankan bahwa di Kristen kita mengajarkan untuk apa yang masuk ya di dalam melalui mulut kita menuju perut, itu bagi saya itu halal. Tapi yang keluar ya dari dalam hati kita, dari dalam mulut kita yang berupa kebencian, ya, hal-hal yang tidak baik, itulah hal-hal yang haram. Sekian dan terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas diskusinya.
Oke. Sayang banget ya teman-teman ya, bapaknya noise gitu pada suara TV-nya mengganggu banget masalahnya. Iya. Gimana kita mau diskusi kalau suara TV beliau mengganggu? Ya kita ganti dulu yang lain. Halo, selamat malam. Halo, Selamat malam. malam. Ya, silakan open cam dulu, Bang. Oke, Heeh. gini aja. Apanya gini aja, open cam dulu karena peraturannya on cam, silakan. Peraturan kah? Ah, Gini aja, sedikit aja langsung turun lagi. ya udah, kalau nggak mau turun aja ya. Kalau nggak mau ikut aturan ya, nggak usah naik gitu. Oke? Nah, iya, saya itu naikin yang mau ikut aturan gitu. Jadi kita apa ya, bisa bisa gantian kan ngomongnya ya kayak gitu. Sabar dulu ya teman-teman, sabar. Saya lagi di mana? Hotel Ratan Inn Banjarmasin ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Naik, ini malah jadi berhala. Serba salah. Nah, apa ini Pak Dehe? Kalau dinaikin mereka ini Kristen ini turun naik, kenapa coba? Aduh. Emang berat saudara-saudara, berat ini Pak Dehe ya. Halo, selamat malam. Nah, turun sendiri. Apa ini? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Ustadz. Malam, Bang. Islam Kristen, Bang. Muslim mau tanya satu, ini Pak, kalau saya kan Muslim, terus kerja di peternakan B2 itu halal nggak Pak? Di Thailand. Waduh, ya, baik ya. Tadi, bang, kita kan Iya, lagi iya. diskusi tugas agama, tapi abang perhatikan saya jawab ya, oke? Sambil saya jawab. Jadi gini bang, kalau kita bekerja ya, apalagi di peternakan babi itu haram. Nah, haram untuk disentuh juga, najisnya mughaladhah, kan kayak gitu. Sesuatu yang haram kita ternakan ya, berbarang haram, dijual haram, maka yang kita makan pun jadi haram. Tuh. Berarti aku harus pindah kerja ya Pak Ustadz ya, dari Taiwan. Ya, carilah yang lebih bagus kerjanya gitu ya. Oh ya, makasih Pak Ustadz ya. Bertanya itu Sama. aja. Berarti nggak boleh Pak Ustadz. Ya, makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ada nggak Kristen ya yang mau naik? Ayo silakan. Apa ini Pak Dehe? Lama kali mereka. Ya, nggak ada yang mau naik kayaknya ini. Udah takut sama Pak Dehe sih. Gimana sih? Iya. Pak Dehe ini menakutkan katanya. Halo, selamat malam. Selamat malam.
pada turun. Iya, turun naik, turun naik, turun naik. Saya juga nggak ngerti gitu. Turun naik, turun naik. Halo, selamat malam. Selamat malam. Nah, turun naik, turun naik. Mungkin karena saya kali Pak Ustaz, biar saya turun, biar mereka Iya, naik. makanya ketakutan mungkin. Takut sama Pak Dehe mereka gitu. Biar aja, Pak. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam. Islam Kristen, Bang? Islam. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang. Kita cari Kristen nih biar kita ada diskusi. Ya nggak ada Pak, iseng cuma ini. Oh, ya udah kalau gitu turun dulu, Bang ya. Assalamualaikum. Maaf ya, maaf. Pada takut ini karena ada saya. Iya, berat emang, Pak. Persoalannya berat masalahnya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Apa saya coba turun Pak Ustaz? Saya Jangan, biarkan aja. Bapak tetap di atas saja. Jangan. Jangan Mohon turun. maaf Pak Ustaz. Sebentar lagi saya turun karena saya mau makan juga ini. Iya. Udah. Berat banget. Iya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Aduh, ya udah Bapak makan dulu dah, nanti naik lagi ya Pak ya. Kalau Iya. gitu, takut kali ada Bapak gitu. Jumpa lagi. Nanti buka DM-nya ya Pak ya. Kalau siapa tahu kan saya ada DM gitu ya. Oke? Oh iya Pak Ustaz. Oke. Oke. Thank you, Pak. Iya, ini teman-teman sepi kali ya. Mana hotel-hotelnya ini? Ini yang naik Islam kah semua atau kayak gimana? Malu apa? Jangan turun. Coba yang meminta naik ini yang Kristen mana? Coba, berat emang persoalan daripada ya. Sabar. Nah, berat ini punah